Nah, untuk jersey yang termurah yang pernah Mas Gali dapat dan termahal yang pernah Mas Gali beli itu berapa? Kita beli kambing itu di Rau. Iya bisa buat korban ya Bang. 2 ya kambing. Oh ya, bukan Liga Dangdut ya? Bukan. Liga Dangdut ada di TV. Liga Dangdut ada di TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Kurvatex Podcast. Untuk sesi ini Kurvatex bekerja sama dengan PJB Paguyuban Jersey Banten untuk sesi obsesi obrolan seputar jersey. Ya, hari ini bakal kita bahas perihal jersey ya. Buat malam ini juga kita udah kedatangan tamu dengan Mas siapa? Dengan Gali. Salam kenal semuanya. Kaku. Ya, Mas Gali udah berapa lama nih koleksi jersey nih? Kalau dari koleksi itu mulainya itu dari tahun 2009 apa 2010 ya. 2009 2010 ya. Jadi awal mulanya itu memang kalau dulu itu sebenarnya nggak suka Inter sebenarnya. Oh, nggak suka Inter. Nggak suka Inter karena dulu itu agak diajak sama orang tua sama papa ya. Itu tiap hari itu tontonannya Milan. Oh. Ah, dari Milan, pertama tuh diajak nonton tuh Milan aja kan. Sampai akhirnya di tahun 2001, 2002 itu sendirian tuh nonton Inter. Oh, Inter. Inter pas itu lawan Lazio. Di situ ternyata baru ada sejarahnya. Kalau Inter itu menang, itu dapat Scudetto. Nah, kan udah lama tuh nggak Scudetto kan. Terus baca-baca artikel kalau diminta untuk pemain Lazio itu, tim Lazio itu untuk ngalah. Ternyata nggak ngalah. Akhirnya ya Juve yang dapat Scudetto. Nah, dari situ mulailah suka Inter, baru nonton, tapi itu belum kepikiran untuk jersey belum. Oh, belum kepikiran ya buat ngoleksi jersey. Belum ada. Itu baru kepikiran itu pas saya kuliah. Oh, Kuliah. Nah, dari situ kan namanya hidup mandiri kan, jadi ngelihat baru pertama kalinya melek ke internet. Dulu itu ada Kaskus kan 2008, 2009 kan masih Kaskus ya. Nah, di situ banyak tuh treat kok ada lapak. Kalau sekarang bahasanya lapak ya. Kalau dulu tuh ada yang nge-treat jualan tuh jersey. Gue bilang, "Wih, boleh juga nih." Carilah jersey Inter. Dari situ. Memang awal mulanya sih KW. Oh, dari KW ya? KW ya. Kita semua pasti berangkat dari KW dulu. Tapi setelah kita pelajari, kita dalamin dari jersey ini, akhirnya ketemu, oh ini loh perbedaannya KW dengan original. Mungkin kalau yang sekarang belum paham sih kalau dari jersey itu, kalau untuk dari tahun-tahun ke belakang ya, kalau tahun-tahun sekarang sih gampang karena udah dikasih kode, ada kodenya lah di dalam jersey itu ada kodenya. Ada kode-kodenya ya buat ngecek jersey. Buat ngecek itu. Kalau kode itu kita cek di HP, begitu tembus di Google, itu berarti original. Selain itu, Mas? Nah, kalau yang tahun-tahun belakang itu, ini sebenarnya agak susah. Cuman setelah dipelajari, memang ada detailnya. Iya. Kayak jersey yang saya bawa nih. Jersey yang saya bawa ini yang belakang Bang. Oh, ini. Nah, yang belakang nih. Ini salah satunya nih ya. Kalau yang ini versi, ini yang saya pakai sih sebenarnya. Ini yang saya pakai ini versi replika yang saya pakai. Kalau yang ini versi playernya. Player itu yang dipakai pemainnya waktu matchnya. Nah, itu kalau yang versi replika di situ tuh ada logo Nike-nya Bang sini Bang.
Oh, bedanya replika dan player issue. Player issue, ini player issue yang dipakai pemain ya. Speknya itu kayaknya bahan mah sama lah, cuman memang tidak dijual aja kayaknya. Soalnya yang saya lihat nih dari lengan aja nih. Ini lengan yang saya pakai di sini aja udah beda. Ribnya ya, rib lengannya. Ribnya beda. Terus yang bagian bawah, tuh, ini juga seamless. Tuh, seamless. Kalau yang ini masih ada jahitannya. Yang replika. Ya, replika ya. Dan sini juga. Nah, ini historinya. Ini saya baru dapat tahun 2000 berapa ya? 2020. 2021 lah, 2021. Kalau nggak salah ya. Dengan lupa. harga berapa ini, Mas? Mungkin pada mau tahu teman-teman yang lagi nonton ya. Jujur ini dapatnya saya harga 5.000. 5 juta ya. 5 juta. Harga 5 juta. Bisa beli kambing itu di Rau ya. Iya, bisa buat korban ya, Bang. 2 ya kambing. Dan udahnya dari situ ya, kalau seterusnya barulah ori semua di luar. Ori semua ya. Untuk jersey pertama original yang Mas Galih beli itu jersey Inter yang mana, Mas? Inter baru pertama kebeli jersey ori itu tahun 2011. Oh, 2011. Baru kebeli. Itu dengan harga sebenarnya udah tinggi ya dari tahun 2011 sama dengan dibandingkan harga sekarang ya, Bang ya. Itu dulu 300.000. Oh, 300.000. Itu belinya di toko. Itu Oh, belinya di di store toko. langsung? Langsung di store ya. Karena dulu itu belum tahu yang namanya akses transaksi. Ya. Dulu kan masih terbatas ya e-commerce ya. Kalau sekarang kan sudah banyak kan. Kalau dulu tuh masih terbatas, jadi ya kalau mau nyari-nyari tuh di store. Dan kebetulan memang di store tuh dulu tuh paling rame ngejual semua klub. Ada semua. Gitu. Oh, selain koleksi Inter, di rumah ada koleksi apa lagi, Mas? Kalau dulu sih memang semua klub ya, Bang ya. Semua klub. Terutama klub Eropa. Tapi kalau saya ngelihatnya, aduh, klub Eropa banyak yang punya nih. Ya. Kayak gitu kan. Semua orang punya. Saya coba nyari segmen. Segmen saya itu yang aneh-aneh. Anti mainstream lah. Lu nggak punya, gue punya. Ya. Nah, gitu aja. Contohnya apa tuh? Nah, contohnya kayak Liga Asia. Kayak Liga Jepang, Liga Korea. Oh, bukan Liga Dangdut ya? Bukan. Liga Dangdut ada di TV. Liga Dangdut ada di TV. Ya. Kirain Liga Dangdut. Enggak. Nah, dari situ terbesit lagi nih. Wah, kalau misalkan gua bisa ngumpulin jersey yang versi Eropa, Iya. kenapa gua nggak bisa ngumpulin jersey yang versi Asia? Liga Champion Asia gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang udah ada sekitar 15-an. Kalau di total koleksi Mas Galih, Inter dan klub-klub lainnya ya, sekarang yang udah dikoleksi ada berapa, Mas? Ada 2 lemari sih, cuman nggak kehitung. Pulang dulu deh, hitung sekarang. Ya, Kalau dulu ya Bang ya, dulu itu kalau misalkan ngitungin itu kehitung. Karena tiap musimnya, dulu itu konsen tiap musim itu saya tuh niatnya ya, nawaitunya nih, punya 2. Oh, punya 2. Punya 2. Syukur-syukur kalau misalkan memang dapat rezeki, saya bisa punya yang replika sama yang player isunya kayak yang sekarang saya pakai nih. Sekarang nih jersey-nya itu tinggal 2 doang, Bang. Nah, tinggal ini doang. mungkin yang sekarang kita bahas replika player issue. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton pengen tahu nih bedanya replika player issue itu apa. Oke. Ini kebetulan ini yang masih gua pegang 2 ya. Ya. Ini tinggal ini doang nih, Bang. Jersey yang double ada di lemari gua tinggal ini doang, yang double nih ya. Ini untungnya gua dapat replika yang lengan panjang. Nah, mungkin yang nonton juga mau tahu replika itu apa sih, Mas? Replika itu KW ya gitu atau? Oh enggak, replika itu biasanya kalau yang sekarang itu kita banyak nemuin itu ada di store ya, di toko-toko kayak di Adidas, Nike, sesuai brandnya aparel ya. Oh, jadi replika itu tetap original ya? Tetap original karena itu memang diciptakan, diproduksi untuk kalangan fans. Iya. Kalangan fans. Kalau yang player issue seperti ini, Iya. nah, sebenarnya nggak ada bedanya kan kalau dilihat ya. Dilihat itu nggak ada bedanya kan. Cuman ini
Kalau zaman dulu itu kalau saya ngobrol sama teman-teman kolektor, itu bedanya di sini, Bang. Abang boleh di cek. tag ya. Nah, ini bedanya di sini. Kalau PI itu biasanya hanya ini aja. Nah, kalau replika ada dua. Black tab ya. Ada black tab-nya. Nah, untuk tahu ini originalnya, itu tuh biasanya benangnya silver mengkilat. Jadi kalau kena cahaya tuh mantul. Mantul. Kalau didetailin matanya melotot sampai melotot-melototnya, itu ada logo Nike sama kode produksinya di dalam ini. Oh, mungkin teman-teman yang nonton juga pengen tahu ya. Perbedaan harganya dari replika dan player issue itu seperti apa? Nah, kalau yang sekarang-sekarang ini, harga replika itu kan dibanderol harganya 1 juta. Iya. 1 jutaan ya. Kalau untuk player issue, inilah yang susah. Karena apa? Player issue itu kan dibuat untuk spek pemainnya, tidak dijual bebas. Tidak dijual bebas. Ini pun juga saya dapat ini dari Eropa. Oh, dari Eropa. Ini dari Eropa. Coba abang balik belakangnya. Nah, dari warna kalau didetailin, itu warna name set, warna nomor, itu aja berbeda. Itu berbeda. Itu aja. Apalagi ini ya, ya lagi-lagi versi blok hitam ya. Ini yang most wanted yang ada di koleksi saya. Karena sekarang di koleksi selama Inter pakai yang black tab ya Bang ya. Apa black tab? Pakai black ini ya, apa? Blok ya. Blok hitam ya kita nyebutnya itu kalau di kolektor itu bahasanya gosongan atau enggak black tab, apa namanya tadi? Blok hitam. Blok hitam itu tuh paling dicari. Sekarang itu mulai Inter mulai pakai yang blok hitam itu 0304, 0405 itu cuma dipakai satu match lawan Anderlecht. Setelah itu dia produksi khusus baju UCL. Oh, khusus baju UCL aja. 2 musim. Terusnya 0607 yang ini. Ya. Nah, terus ada 0708 itu saya belum punya. Dan kebetulan itu pas centenya 100 tahun. Centenary ya. Centenary ya, itu paling susah. Sampai sekarang itu belum ada. 0809 ada di rumah. Dan itu sudah banyak yang ngabarin, "Mas, dijual nggak? Mas, saya beli, Mas." Kayak Mungkin yang teman-teman juga mau tanya ya, yang lagi nonton mau tanya. Perbedaan lengan panjang dan lengan pendek nih dari harga ada perbedaan nggak sih? Apa sama saja? Itu tergantung ini ya, tergantung dari seller ya. Karena sekarang gini, jersey yang saya tahu itu tuh udah nggak ada patokan harga. Iya. Jadi patokan harga pasaran misalkan kamu mau beli jersey Inter yang tahun sekian berapa gitu. Kalau dari dalam hati kan ya pengennya murah kan Bang ya, Iya. original murah kan. Tapi kan nggak bisa. Karena apa? Baju ini nih udah nggak ada, udah jarang kita ngelihat baju ini nih baru. Ya. Udah jarang. Sebagian besar pasti second. Second. Tapi second masih layak pakai, terawat. Nah, itu kan yang kita cari kan. Karena apa? Memang banyak yang bilang itu kalau misalkan jersey itu sebagai investasi. Makanya ini ya ditahan-tahan dulu lah. Mungkin nanti pas anak besar dijual. Atau anak mau disunat ya. Bener, buat tambah-tambahan. Buat tambah-tambahan ya. Tambah-tambahan. Ya soalnya yang terkenal di jersey kan yang sekarang berjalan ya. Likuiditasnya cepat. Ya. Maksudnya ketika kita butuh dana cepat gitu, jual jersey juga cepat. Siap, betul. Kalau untuk wadahnya sendiri nih Mas, mungkin teman-teman yang lagi nonton pengen tahu nyari jersey original, jual belinya itu di mana sih? Ya. Kalau teman-teman semua masih pakai platform Facebook ya Bang, Ya. itu pasti sangat mudah. Apalagi kalau misalkan dari awal kita memang niat nawa itu, terus kita berangkat ya, kita nanya ke sama apa namanya, kayak masuk ke PJB nih, Iya. terus nanya, "Bang, tempat-tempat orang-orang seller yang jual-jual jersey ini mana? Kamu mau main yang kayak gimana? Segmentasi atau yang random, yang biasanya umum gitu kan? Apa aja Bang, yang penting punya jersey original." Ya udah masuk grup ini. Di Facebook banyak, dan sekarang juga di Instagram itu kebanyakan seller. Seller ya. Instagram tuh kebanyakan Soalnya seller. teman saya juga ada yang masuk Facebook grup jual beli musang.
Nggak ada ya grup Nggak jual ada, beli nggak ada. Itu, aduh, jangan, ini nanti larinya kemana-mana nih kalau musang ya. Ini larinya kemana-mana nih kalau musang nih. Berarti grup jual beli jersey ya? Ya, grup jual beli. Khawatir kan dong, grup jual beli Musang Serang Banten. Nggak ada nyari jersey ya? Nggak ada, nggak ada. Ya itu aja bang. Jadi ya pelan-pelan lah. Kalau tetap sih most wanted saya Inter yang blok hitam, yang Centenary. Tinggal itu doang. Sama ini mungkin yang mau pada ditanyakan cara merawat jersey nih mas. Ya, kalau Kadang kita nggak tahu ya, tahu-tahu pakai, masukin aja ke mesin cuci, ya, tahu-tahu sama istri dikasih ke pemulung. ya. Kalau alhamdulillah bang, kalau alhamdulillah dari awal sama istri itu udah saya kasih tahu dan alhamdulillah istri juga udah ngerti ya. Jadi kalau untuk jersey bola jangan kamu urus dah itunya itu aja. Mending ngurus anak ya. Ya, mendingan ngurus anak, ngurus rumah, ngurus yang lain-lain. Kalau untuk tipsnya, kalau saya itu nyuci jersey itu cuma saya rendam aja bang. Oh, rendem. Rendam aja, cukup rendam. Dan itu dibilas sama pewangi-pewangi dan itu nggak usah dikucak, nggak usah masukin mesin Nggak cuci. dikucek. Soalnya ini yang mungkin rentan rusak itu yang Nah, kayak namanya ini. ya. Nah ini, kalau orang awam itu kan pengennya hasilnya yang bagus ya. Iya. Maksudnya, wih gila masih mulus nih. Kalau saya nggak. Kalau selama jersey ini tertempel original dengan kondisi seperti ini, nggak masalah. Nggak masalah. Karena apa? Ini belepotan. Nah, ini kan udah belepotan nih. Ini juga udah ketempel apa. Ini nempel sama bahan-bahan seperti ini nih. Ini nempel. Ya udah, wassalam. Ini makin hilang. Cuman tetap saya rawat. Yang jelas ini nggak pernah saya pakai. Oh, nggak pernah dipakai. Ini nggak pernah saya pakai. Karena kondisinya seperti ini. Pernah saya pakai, terus saya cuci, akhirnya melebar-melebar seperti ini. Tuh. Ini kena air dong melebar nih. Kayak nemset nih. Ini udah pecah-pecah. Ini kalau saya cuci makin pecah. Kayak Sariawan menurut saya. Kayak Sariawan. Bang, ngekek gua bang. Ini gua ngekek nih. Kayak ya mungkin teman-teman juga pada bingung ya beli jersey ngerawatnya gimana sih gitu karena kan mungkin setelah dipakai pengennya bersih wangi aja nggak tahu caranya untuk merawat ya mungkin tadi tipsnya dari Mas Gali seperti itu. Terus juga kalau misalkan memang kalian ya, ini opini saya sendiri ya. Kalau saya itu setiap 2 minggu sekali rutin. Tiap Sabtu itu jersey pasti saya bawa keluar semua. Oh, jalan-jalan. Saya bawa keluar dari lemari. Saya pikir dibawa jalan-jalan. Enggak. Kalau jersey tiap hari pasti ada yang saya bawa jalan-jalan. Setiap hari. Setiap hari pasti ada satu. Ya setiap 2 hari sekali pasti saya ganti. Saya gantungin di mobil untuk ikut jalan-jalan sama saya aja. Walaupun nggak saya pakai. Sedikit kalau saya pakai jersey itu mungkin kalau misalkan dapatnya yang murah dari Facebook atau Instagram itu mungkin jadi rutinitas saya pakai ke mall, jalan-jalan sama istri sama anak kayak gitu kan. Nah, untuk jersey yang termurah yang pernah Mas Gali dapat dan termahal yang pernah Mas Gali beli itu berapa? Kalau jersey termurah ya ini mah dapatnya ya dari Facebook ya. Kita Iya. belak-belakan aja ya. Dapat Facebook itu cuma 100.000. 100.000. 100.000. Itu paling murah. Paling mahal. Yang mana yang mahal? Sama, Bang. Sama berapa? 5.000 semua. Oh, 5 juta semua. 5 juta semua. Termasuk yang ini ya? Iya. Itu Yang 5 juta di rumah ada lagi? ada. Ada 4. Oh, ada 4. Total bisa kebeli Vario lah ya? Ya, cash ya. Cash. Vario cash. Sip. Vario cash. Benar. Ya, cuman nggak akan saya jual lah. Oh, nggak akan dijual? Udah janji nggak saya jual. Soalnya ya itulah dari sisi ya ini kan gua ini bukan penjual, bukan seller. Gua ini koleksi. Oh, bukan kolekdol ya mungkin? Bukan kolekdol ya bahasa sekarang ya Bang ya, Iya, bahasa di sekarang anak jersey habis sekarang. koleksi langsung didol. Didol. Kalau gua enggak. Kalau gua menurut gua ini ini bagus nih. Ini segmentasi gua. Ya ini gua keep, nggak bakalan gua jual. Mungkin diposting di Facebook atau Instagram ya mungkin nanti sesuai waktu gua aja ya. Cuman yang jelas bajunya, jersey-nya pasti ada di lemari. Kayak sekarang
konsen segmen gue itu ke jersey tim-tim Eropa yang main di Liga Champions yang baru pertama kali dan apa ya? Dan nggak lolos. Bukan, yang nggak lolos mah banyak. Yang nggak lolos banyak. Dia tuh cuma sekali dalam sejarah klub, cuma sekali. Mungkin misalnya berdiri klub tahun 2000, sekarang 2025, berarti udah 25 tahun ya. Nah, itu di tahun 2010 dia ikut Liga Champions. Abis itu dia nggak ikut lagi. Dia cuma sekali tuh. Ini sekarang yang udah ke progres itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8. Udah ada 8. Udah ada 8. Target ada 57. Oh. Target 57. Ada listnya ada semua. Oh, udah ada list. Jadi ditulis ya? Ya, udah saya catat semua. Jadi mana yang sudah tercapai, oke. Apa nggak sekalian ditulis, dibakar, diminum biar lebih Jangan. Nanti lupa saya, nanti malah lupa nanti saya. Itu sih. Jadi ya mungkin karena kondisi udah berkeluarga ya Bang ya. Jadi ya memang harus terkadang memilih ego untuk hobi atau untuk keluarga, ya otomatis jersey yang ada di lemari itu kadang-kadang saya lepas. Apa Mas Gali ada target tersendiri tiap bulannya atau dari gaji disisihkan 2,5% kan udah pasti buat anak yatim. Ya, itu pasti. Sisanya anak istri, sisanya nyari jersey. Betul. Itu yang saya lakuin. Jadi kalau misalkan dari penjual itu memang dari harganya, contoh misalnya 500.000 ya contoh. Wah, budget cuma ada 300 nih. Berarti mau nggak mau ada jersey yang di lemari itu saya korbankan. Mau nggak mau. Pas Idul Adha itu berarti dikorbankan. Ya, kurban juga, Bang. Ntar dulu, Idul Fitri dulu nih, bentar lagi nih. Habis itu kurban baru. Jadi kayak gitu. Jadi kalau untuk pembagiannya ya, pembagiannya untuk diri sendiri, keluarga, sama hobi itu ya kayak gitu. Berarti harus ada yang keluar lah ya. Kalau mau ada yang masuk harus ada yang keluar. Harus ada yang keluar. Ya cuman nggak, ya sekarang mah udah nggak sebanyak dulu waktu zamannya belum nikah ya Bang ya. Dulu tuh udah hampir 3 lemari, 4 Kenapa? lemari. Apa karena beda presiden atau? Bukan. Karena gini, lama-kelamaan, yang tadi saya bilang, saya kan setiap 2 minggu itu kan pasti jemur jersinya ya. Maksudnya nggak di dalam lemari aja, biar napas juga, kasihan juga kan, nggak napas-napas kan. Soalnya sering ada kejadian lengket ya? Betul, nah itu. Nempel sama Betul. istri tetangga tuh. Iya. Makanya itu, jadi setiap 2 minggu sekali, saya setiap Sabtu, itu saya pasti akan jemur di luar. Nggak di luar rumah, biar nggak diambil orang, di dalam rumah. Nggak ya. Nanti hari Minggu malam saya masukin lagi. Nanti seminggu di lemari lagi, nanti keluar masuk gitu aja. Karena ya kayak gitu. Lemarinya terbatas, jersinya kan makin banyak. Jadi ya indikasi rusak nempelnya itu pasti ada. Makanya saya ngindarin itulah. Ya mungkin Mas Gali bisa kasih tips dan trik ya buat teman-teman yang baru mau mulai ngoleksi jersey. Apa nih tipsnya dari Mas Gali nih? Dari mulai mencari, merawat, sampai ya maintain-nya lah. Ya. Jadi kalau dari saya, awal itu memang kalian jangan langsung direct beli ya. Tapi belajar dulu, mencari tahu dulu ke teman-teman yang sudah paham. Mungkin ke komunitas, salah satunya PJB ya. Ya mungkin teman-teman yang ada di sini, yang ada di Cilegon, Serang, Merak, Pandeglang, Ciruas, sampai Tangerang mungkin ya. Tapi cuma Tangerang udah ada komunitas sendiri sih. Oh, Pontang masuk mana Pontang? Pontang boleh, Pontang masuk Serang ya. Masuk Serang. Pontang masuk Serang. Nah, itu boleh gabung di PJB, semuanya open. Nanti kita bantu untuk edukasinya, untuk penjelasannya. Jadi karena sekarang kalau saya lihat itu maraknya kasus penipuan. Ya, makanya memang sedikit ditolong kalau misalkan kalau kita mau beli jersey itu pakai platform e-commerce ya. Dari toko oranye, toko hijau ya. Nah, itu kan udah sedikit tertolong. Cuman kalau misalkan dari awal kamu nggak paham, itu nggak akan tahu. Tapi kalau dari awal paham, nah itu kan enak ya. Nah, jadi ya mungkin kalau saran saya, kalau yang mau pertama kali main jersey, ikut gabung komunitas dulu. Itu aja. Karena dari situ, ya mungkin ada yang newbie, ada yang sudah lama jadi member, itu kan itu sudah main terus kan di jersey. Saya setelah punya yang tadi saya bilang, paling kalau untuk nyuci,
kalau untuk consumable kamu pakai itu terserah, karena itu barang kamu, itu kamu yang beli, itu usaha Ya, kamu. soalnya itu- mungkin ada tipe-tipe orang yang senengnya dipakai ya. Ya kan banyak. Nganter istri ke Nikomas pakai. Pakai pasti itu panas-panasan sampai warnanya luntur. Nah, itu terserah. Karena itu kamu yang beli, kamu yang pakai, kamu yang nikmatin. Jadi ya itu usaha kamu, silahkan. Itu mau kamu berbuat seperti apa. Cuman kalau untuk merawatnya, yang tadi saya bilang, nyuci itu nggak usah sampai masuk mesin cuci. Iya. Nggak usah. Cuman kamu rendam aja sama deterjen 10 menit, terus kamu bilas, kamu ganti sama pewangi. Baiklin jangan Baiklin ya. Iya, Baiklin Baiklin bubar. sih. Salah ngomong gua. Ya, gue pakai Molto, Downy apa gitu ya. Jadi jangan pakai Baiklin ya. Nah, itu lo rendam 10 menit, udah langsung jemur, nggak usah diperas-peras, udah jemur aja. Seharian aja. Udah itu udah merawat lah. Jadi perawatannya simple lah kalau kita Perawatannya paham ya. sebenarnya simple. Tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Kalau lo jorok, ya susah juga. Ya, makanya kan mungkin dilemanya kalau cowok-cowok yang ngerokok nih, pakai jersey ngerokok, Nah. bolong tahunnya sampai segede bujel kan. Ya. mungkin rokoknya jarum coklat. Nah, gini. Gua tuh baru tahun kemarin ini gua tuh dikasih tahu sama temen gua itu kalau misalkan sama orang-orang perokok itu tolonglah jadi orang yang bijak. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang ya mungkin yang tadi itu ya, karena mungkin kalau kita bukan sesama penikmat jersey, kolektor kan nggak paham. Iya. Mereka ngerokok masih enaknya aja karena mereka juga nggak pakai jersey kan. Nah, kita pakai jersey. Takut juga kan? Jadi ya sedikit agak jaga jarak lah. Tapi kalau bisa ya jadi orang bijak lah. Jadi kalau misalkan mau ngerokok ya lu jangan pakai jersey. Jangan minta juga beli ya rokok. Ya, jangan minta ya beli gitu kan. Karena gini, karena sekarang forum Jubel yang gua lihat sekarang itu ada selentingan yang gua baca di Facebook ya. Sekarang tuh orang-orang tuh berlomba-lomba menjadi seller, Iya, iya, iya. ya kan? Karena kemarin itu pas tahun 2024 tuh banyak event yang dimana semua kolektor, semua seller itu ngumpul. Kemarin itu ada di Jakarta, di Bandung. Jakarta sama Bandung ya? Jakarta, Bandung. Nah, dari event itu, sekarang orang-orang beralih nih jadi seller. Karena apa? Harga jersey semenjak ada event itu melonjak. Jadi mahal-mahal ya. Jadi mahal-mahal. Jadi orang-orang yang kaum mendang-mending, yang maksudnya yang biasa-biasa aja, yang biasanya beli jersey original dapat 300.000, sekarang jadi 800 bahkan sampai 1 juta. Bahkan yang sekarang yang fintech ya 90 ke bawah. Itu harganya kan udah sampai 2 juta ke atas kan. Itu ngeri banget gitu loh. Jadi jersey yang sekarang itu kan lambat tahun kan dia akan jadi tua juga kan, kayak makai umur ya. Jadi tua kan. Kayak Mas Gali juga kan. Ya. Jangan dong. Kalau Mas Gali bukan tua ya, tuambleng. Makanya ini sebenarnya kalau mau diduitin bisa. Sekarang hype-nya kan lagi orang berlomba-lomba jadi penjual kan. Lu koleksi, ini gue punya tahun 2000. Gue lihat dulu lah di pasar harga berapa. Misalkan banyak yang posting jualnya 3 juta, 5 juta. Nah nih, punya gue 4 juta. Otomatis itu paling sehari 2 hari udah sold. Pasti ada yang berani, ada yang komen, bahkan ada yang berani komen, "Buy." Wah, itu sultan tuh. Dikit-dikit buy. Biasanya kalau orang kayak kita ya, pribadi gue ya, itu paling ya nego lah. "Bang, turunin dong." Nah, kayak gitu loh. Kalau mau beli jersey ya, kayak gitu. Jadi Ada negosiasi lah ya. ya ada negosiasi. Jadi ya jadi orang bijak aja kalau misalkan pakai jersey tapi sambil ngerokok itu jadi orang bijak. Karena begitu kita dapat minus salah satunya, misalkan kena bolong nih rokok ya tadi ya kayak Abang bilang, sebujel nih, kena burung. Wah udah tuh, mau sampai kapanpun nggak bakalan laku, mending jadi keset. Nah, gitu. Dipakai sholat juga aurat ya. Nah, Itu serba salah ya kalau jersey sudah minus ya. ya serba salah. Jadi makanya, jadi kalau misalkan punya jersey lagi baru atau enggak kondisinya bagus, terawat, ya dirawat gitu aja. Karena suatu saat ini ada harganya. Ini ada harganya. Karena sesuatu yang berharga itu kan pasti kita butuhkan. Iya, iya. Kayak gitu. Suatu saat nanti pasti kita butuh. Suatu saat kalau BU bisa dijual cepat. Betul, betul. Misalkan BU sekali posting BU
Misalkan orang-orang posting misalkan harga 2 juta, kita posting 1 juta aja. BU aja. Udah. Dikit-dikit pasti Cepet ada yang nyamber. Lumayan juga ya. Mungkin nanti lain kali Mas Gali kesini bisa bawa koleksinya yang lain ya. Jadi mungkin teman-teman yang lagi nonton bisa request mau Bang cekin dong jersey Perserang atau cekin dong jersey apa, bisa info komen nanti di bawah apa yang harus kita bedah lagi biar teman-teman juga teredukasi, teman-teman juga paham apa yang mungkin pengen dicari tahu, yang awam yang pengen ditanyakan bisa nanti ditanyakan di obsesi nih ya, obrolan seputar jersey. Mungkin itu aja Mas. Siap, Bang. Terima kasih waktunya nih udah ganggu waktu Makasih sayang, sama makasih. anak dan istri ya. Sayang makasih udah diundang ke sini. Aman lah itu. Nanti pulang kita ongkosin lah. Ini sih sebenarnya terbaik ini. Kalau udah pulang ya diongkosin lah gitu kan. Soalnya martabak Brian berapa kali lewat tuh. Harus dibawa kan buat istri. Ya masa setiap toko beli Bang, kan nggak mungkin. Ya Mas Gali, terima Siap, kasih. Bang, makasih banyak waktunya, makasih. Kapan-kapan nanti bawa lagi koleksinya yang lain ya. Insya Allah saya bawa nanti, insya Allah. Ya, untuk teman-teman semua, terima kasih waktunya. Masih di Kurva Tech Podcast. Sekian sesi obsesi, obrolan seputar jersey. Kita ketemu di minggu depan dengan obrolan jersey-jersey lainnya. Terima kasih.